Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau perkenalkan diri, saya Arif Angelina Uzaimi dengan NPM 24011045. Izin untuk melakukan BSS 2. Di sini yang pertama ada needle holder pendek, lalu yang needle holder panjang, gunting benang, gunting jaringan, terus pinset tanpa gigi atau pinset anatomis, pinset yang ada giginya atau pinset shoulder gips, korset ukuran kecil, lalu korset ukuran besar, dan scalpel untuk atau pemegang pisau nomor 4 atau mod nomor 3. Lalu ada selanjutnya ada nail beacon untuk menyimpan instrumen dan mangkok untuk menyimpan iodin. Lalu cek instrumen yang dibutuhkan, pastikan bahwa kita memiliki instrumen yang steril dan berada pada steril kontainer. Lalu cek anestesi lokal yang dimiliki, pastikan sudah sesuai dan pastikan juga tanggal kadaluarsanya. Lalu buka pisau bedah steril, lalu kasa steril, lalu ada siring steril, lalu ada sutur yang steril, dan yang terakhir ada hand glove steril. Selanjutnya, lakukan cuci tangan menurut nama WHO. Lalu setelah itu keringkan dengan handuk steril. Lalu setelah itu menggunakan handscone steril dengan teknik close to close. Baik, Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Arifah yang sedang berjaga pada hari ini. Di sini saya izin untuk mengecek rekam medis saya, ya. Betul dengan Ibu Faria, usianya 20 tahun, lalu alamatnya di Jalan Kenali Bandung, ya, dan dengan nomor rekam medis 54321. Di sini Ibu itu mempunyai riwayat alergi sebelumnya? Ada dulu alergi obat. Baik, itu kalau boleh tahu obatnya obat apa? Cetirizine. Ibu datang sini ada keluhan apa? Ada keluhan benjolan, dok. Benjolannya di bagian mananya? Di bagian mananya, Bu, ya? Itu udah berapa lama kalau boleh tahu? Udah 1 tahun. Dan benjolannya itu dalam 1 tahun ini tetap ukurannya tetap atau semakin membesar? Semakin membesar. Baik, Ibu, kelihatannya kita harus melakukan pengangkatan, ya, Bu, ya, yang dimana pengangkatan masa ini untuk mengetahui apakah masa ini jinak atau ganas melalui prosedur anestesi lokal atau pembiusan lokal. Setelah diangkat luka operasinya, akan saya jahit kembali dan akan saya tutup dengan kasa steril. Apakah Ibu bersedia?
Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Setelah itu kita akan melakukan tindakan operasi atau pembiasan lokal ya Bia, yang dimana saya akan meminta ibu untuk melepaskan aksesoris dan mungkin bagian di lengan bajunya itu digulungkan atau ibu nanti bisa menggunakan baju operasi. Gunanya itu untuk melihat daerah yang akan dilakukan tindakan. Selanjutnya ibu akan dibawa ke ruang operasi dan buat diri ibu senyaman mungkin. Lalu saya akan melakukan tindakan pembiusan dan pengangkatan masanya. Lalu cek instrumen yang dibutuhkan, pastikan bahwa kita memiliki instrumen yang steril dan berada pada steril kontainer. Lalu cek anestesi lokal yang dimiliki, pastikan sudah sesuai dan pastikan juga tanggal kadaluarsanya. Lalu buka pisau bedah steril, lalu kasa steril, lalu ada siring steril, lalu ada sutur yang steril, dan yang terakhir ada hand glove steril. Lalu pilih jenis dan ukuran spesifik alat jahit yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan pinset chirurgis, pinset anatomis, gunting, needle holder, blade holder, lalu ada blade-nya, dan benang automatik dan handscone steril. Selanjutnya minta asisten atau perawat untuk membuka ampul anestesi, kemudian minta mereka untuk memegang ketika kita mengambil didokain dengan menggunakan siring. Setelah itu taruh kembali siring ke area yang steril. Selanjutnya kita melakukan implementation yang dimana bersihkan area injeksi menggunakan povidone iodine atau cairan alkohol atau antiseptik yang serupa dengan pola sirkular dari dalam keluar sebelum melakukan injeksi. Lalu setelah itu tutup area tindakan menggunakan duk bolong steril. Lalu selanjutnya kita buka suturnya dan ambil suturnya menggunakan needle holder. Lalu tusukkan jarum ke permukaan kulit. Kemudian tarik sedikit untuk memastikan tidak ada pembuluh darah yang tertusuk. Kemudian masukkan cairan obat anestesi sampai membentuk benjolan. Lalu pindahkan jarum sekitar membentuk 45 derajat. Kemudian dorong cairan anestesi di dalam siring secara perlahan sesuai kebutuhan. Karena penusukan dan pemasukan obat injeksi dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba akan menimbulkan rasa nyeri. Lalu dilakukan di sekitar area injeksinya. Lalu setelah itu infiltrasi area lesi menggunakan cara seperti di atas sepanjang area yang akan diinsisi atau yang akan dilakukan pembedahan. Tunggu hingga anestesi bekerja, lalu inspeksi reaksi dan respon alergi terhadap lokal anestesi yang disebabkan oleh injeksi anestesi intravena.
Lalu selanjutnya lakukan insisi menggunakan scalpel sesuai dengan kebutuhan pemudahan. Masukkan pisau secara 90 derajat pada kulit, kemudian digerakkan ke arah 45 derajat seiring dengan melakukan posisi insisi. Setelah insisi dilakukan, keluarkan dari kulit dengan bentuk 90 derajat dan keluarkan. Lalu setelah itu, ambil dan pegang needle holder dan pegang material suturnya dengan menggunakan needle holder. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses penjahitan. Yang pertama dilakukan adalah interrupted suture. Lalu masukkan jarum secara hati-hati dengan sudut 90 derajat terhadap sudut luka. Sutur pertama dilakukan daerah tengah dari garis luka. Ikat dengan menggunakan teknik rift knot, kemudian buat simpul pada sisi luka. Lalu setelah itu potong ujung benang sekitar 0,5 cm dari simpul sehingga mudah ketika akan dilepaskan. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan teknik half surgeon knot. Lalu selanjutnya gunting benang sekitar 0,5 cm dari simpul sehingga mudah ketika akan dilepaskan. Ketika melepaskan jahitan, apabila pasien sudah sembuh, potong bagian benang yang berada paling dekat dengan permukaan kulit, dikarenakan bagian luar berpotensi menimbulkan infeksi jika bagian tersebut masuk ke dalam jaringan. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan teknik vertical matrix suture.
Lalu selanjutnya lakukan evaluasi. Setelah selesai melakukan sutur, evaluasi apakah seluruh luka sudah dijahit dengan baik. Lalu evaluasi apakah terdapat pendarahan. Pada luka ini tidak ada pendarahan dan sudah dijahit dengan baik. Dan setelah semua area sudah dijahit dengan baik, tutup menggunakan kasa steril. Setelah itu, dokumentasi waktu dan tanggal tindakan, diagnosis dan jenis tindakan, tipe dan ukuran suturnya, kesulitan saat tindakan, dan nama operator dan tanda tangan. Baik, sekian dari saya untuk pembuatan video edit BSS 2-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.